Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua, para pecinta dan penghobi tabu lampot ya. Di hari libur ini ya, kita akan review koleksi-koleksi saya dan yang memang harus dipunyai oleh para penghobi tabu lampot yang tidak punya lahan ya, atau lahannya sempit. Jadi saya taruhnya ini di selokan teman-teman, di seberang rumah ya. Nah, seberangnya itu ada fasum. Oke, jadi yang pertama ini apel putsa ya teman-teman, atau bidara India, buah kedua ya teman-teman. Nah, ini minggu ini hujannya agak ini sih, agak rutin, terus deres juga kenceng. Ini buah kedua ya, memang harusnya dibungkus teman-teman ya, jadi biar enggak ini. Tapi saya selalu alami sih, selalu alami saya. Ini pakai pot 50, buah kedua ya. Memang karakter putsa ini dia mudah berbuah, tidak kenal musim. Cuma memang karakter pohonnya dia berantakan temen, nggak bisa rapi gitu. Dan ini sambung pucuk, bawahnya dari batang bidara Arab. Nah, kasus yang sering muncul itu adalah apa ya? Dari batang bawah, dari batang bidara itu sering muncul tunas baru. Nah, itu harus dibunuh teman-teman, harus dipangkas. Kalau dibiarkan nanti batang putsa yang di atas itu pasti kalah. Kemudian putsa itu harus sering dipangkas juga. Nah, putsa itu memang harus sering dipangkas teman-teman. Jadi pangkas, habis pasti langsung muncul buahnya, bunganya seperti itu. Kemudian berikutnya anggur Brazil ya. Anggur Brazil ini pas banget ditabu lampotkan karena memang postur dan batangnya juga bagus sih, pohonnya buat bonsai juga. Cuma memang agak lama teman-teman berbuahnya, bisa 5 tahunan gitu ya. Nah, ini potnya juga 50 sih rata-rata di kita. Nah, anggur Brazil ini memang bagus secara postur, kemudian pembawaan pohonnya juga rapi sih. Jadi selain berbuah di batang, dia juga indah gitu. Cocok sih untuk para penghobi tabu lampot. Nah, saran saya kalau memang nggak sabar ya mendingan beli yang udah berbuah atau udah ada bunganya di batang gitu, tapi memang lumayan mahal. Kemudian di sampingnya ini ada jambu air madu Delhi, jenis jambu air yang paling mudah berbuah dan rasanya juga manis. Kalau udah berbuah udah mantep banget teman-teman, recommended banget. Dan di pot pun bisa berbuah, teman-teman bisa lihat di Facebook atau IG kami ya, Kebun Zudan, Kebun Tabu Lampot, Tabu Lampot ataupun Kebun Hudaipah. IG kami di Facebook juga ada. Nah, itu banyak ya koleksi kami tentang jambu air madu Delhi yang memang mudah sekali berbuah. Kemudian salah satu harapan saya ini sukun merah ya. Kelihatan dari daunnya besar dan bulat. Nah, cuma infonya sih saya dengar sering suka rontok gitu ya. Nanti kita lihat, karena saya juga baru koleksi pertama kali ini. Saya beli online dari Purworejo. Okulasi ya, sambung pucuk. Kemudian di sebelahnya lebih baru lagi jambu farang, jadi dia tanpa biji, full panjang. Itu yang eloknya dari jambu farang ini. Sebenarnya saya udah nggak sabar ya teman-teman, cuma pertumbuhannya masih agak lambat, tapi udah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Oke, kemudian sukun merah juga, jambu sukun merah sama sih, seumuran sama yang itu, sama. Masih dengan sabar menanti baktinya. Kemudian yang paling mahal nih ya di saya, Black Sapotemet Giant. Black Sapotemet Giant ini saya beli online juga. Ini sambung susu teman-teman ya. Rencana sih saya mau jadikan indukan dulu, nanti saya perbanyak karena harganya masih lumayan mahal juga. Nah, tapi kalau memang nanti deal harga ya saya lepas. Itu. Kemudian ada jambu kristal, habis saya pangkas ya, sudah mulai tumbuh lagi. Kemarin agak stres kemarin kali ya, nggak tumbuh-tumbuh. Nah, terlihat nih pertumbuhan daunnya, terus kecil-kecil daunnya. Nah, terus nggak hijau, nggak seger. Nah, itu tanda-tanda ada sesuatu lah, tapi udah mulai nyaman kembali dia. Kemudian jambu sumi kepala ini saya perbanyak lewat cangkok karena memang bagus banget ini teman-teman ya. Apa mungkin dari faktor perawatan saya nggak tahu juga, cuman prospeknya bagus sih untuk dijadikan hobi di tabu lampot sih kalau jambu sumi kepala ini. Lalu kemudian
jeruk purut. Nah ini memang saya tanam biar bisa bermanfaat buat lingkungan dan sudah berbuah teman-teman ya. Ini biasanya buat masak, buat bikin peyek, pokoknya buat keperluan dapur lah. Sebenarnya sih buat obat-obatan juga bisa nih, jeruk purut teman-teman. Kemudian jambu kristal ya. Jambu kristal ini apa ya, kita habisin daunnya. Nah mulai muncul lagi daun-daunnya. Kemarin mungkin agak stres juga, tapi sudah mulai nyaman lagi terlihat ya teman-teman. Udah mulai pucuk. Jadi kuncinya memang dipangkas sih kalau di pot ya, karena beda banget kita nanam di tanah sama di pot. Lalu kemudian kita coba juga nanam singkong di pot teman-teman. Pasti nanti nggak bisa panjang, paling pendek bantet gitu ya, karena menyesuaikan dengan kondisi potnya. Tapi ini sebenarnya spekulasi aja sih, nyoba-nyoba biar unik. Kemudian plum Aussie, ini Australia punya, dia stek. Rencana ini sudah mulai membesar, jadi nanti kita mau cangkok ya, kita perbanyak juga, kecuali nanti ada harga cocok ya saya lepas, seperti itu ya. Jadi sambil menunggu apa ya sih, kalau ini sih hobi, sambil menunggu nggak laku ya kita jadikan hobi aja gitu. Jadi perawatannya pasti beda sih sama yang memang niat-niat jualan gitu. Kemudian berikutnya adalah jambu air madu Delhi ya. Kita ada, monggo Pak. Apa ya, ada 3 ya, yang di pot 50 ada 3. Nah yang di pot 50 ada 3. Nah ini udah mulai pertumbuhan lagi, vegetatifnya masih jalan terus, tapi mudah-mudahan ini segera generatif ya. Gini kan vegetatifnya udah selesai, jadi pertumbuhan daunnya udah mulai selesai nih, kelihatannya daunnya tua-tua semua. Mudah-mudahan sih segera muncul bunganya. Biasanya sih kalau pengalaman saya sebentar lagi berbunga, karena batangnya udah lumayan sih, batang bawahnya kelihatan sudah sejempol kaki lebih. Lalu kemudian jambu kristal ya. Jambu kristal ini ada 3 juga ya, pot 50. Dan sama, apa musimnya jambu kristal lagi nggak bagus saya nggak tahu juga, barengan 3-3-nya itu stres. Lalu kemudian saya pangkas. Nah ini sudah mulai ada baktinya teman-teman, sudah mulai terlihat perubahannya. Nah kemudian jambu air madu Delhi hijau sama ya. Jadi jambu air madu Delhi sama jambu kristal ada 3 di pot 50, di barisan depan ya, di seberang ya, pas di atas selokannya. Nah ini juga andalan sih, makanya jambu kristal dan madu Delhi itu selalu saya pelihara ya, karena memang rekodnya itu udah terlihat banget gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian mangga cokanan. Nah ini juga salah satu jenis mangga yang rutin saya pelihara. Nanti dari batang ini saya coba melihat ada bunganya nggak. Kalau nggak nanti saya pangkas lagi biar kelihatan lebih pendek. Ini wajib dipelihara karena mangga di pot pun bisa berbuah, mangga cokanan. Kemudian ada alpukat mentega, ini belum lama sih, jadi saya pikir ya nantilah. Kemudian ada kristal merah ya, ini harapan besar juga saya, nanti saya pembibitan. Ini udah mulai seger banget nih, pertumbuhannya cepet setelah kita pindah ke pot 50. Mudah-mudahan sih ya, yang penting batangnya besar dulu aja lah. Nah, seperti itu teman-teman, nanti salah satu kita jadikan indukan. Nah seperti itu teman-teman ya, koleksi jambu kristal. Dan bagi para penghobi tabu lampot, silahkan mana yang kira-kira buat Anda bagus. Tapi yang ideal sih biasanya jambu kristal, madu Delhi hijau, kemudian putsa. Nah itu yang mungkin paling saya sarankan sih. Hal-hal lain nanti sambil jalan lah, tapi itu semua kembali ke pribadi masing-masing, mau koleksi yang mana. Oke, selamat bercocok tanam, menanam tanaman buah di pot dengan lahan yang sempit. Oke ya, selamat mencoba teman-teman semua.